Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas 25 lokasi yang ada di dunia Danmachi. Nomor 19 berbahaya loh, yang berhasil Petualang Anime rangkum dari Light Novel Danmachi Story Utama, Light Novel Danmachi Sword Oratoria, serta game Danmachi Memoria Freeze. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Berhubung Mimin mendapat banyak pertanyaan tentang apakah Dungeon hanya ada di kota Orario, Bang? Oke, jawabannya benar. Untuk Dungeon sendiri hanya ada satu di dunia Danmachi, yaitu di kota Orario. Namun ada banyak negara serta reruntuhan di dunia anime Danmachi. Oke, langsung aja. Admin akan bahas beberapa intinya. Saat ini di dunia bawah atau di dunia Danmachi terdiri dari beberapa benua dan pulau-pulau seperti di timur jauh, serta sebagian besar area yang dijelajahi sebagian besar berada di sekitar kota Orario. Dikarenakan cerita Danmachi berpusat tidak jauh dengan lokasi di kota Orario. Tidak heran karena satu-satunya dungeon di dunia Danmachi hanya ada di kota Orario. Orario adalah kota terkuat di dunia anime Danmachi dengan sejumlah besar petualang kelas 1. Namun beberapa kota dan negara tertentu di luar kota Orario tentunya juga memiliki beberapa petualang berlevel 3 ke atas. Sebut saja seperti negara Telskura dan Kekaisaran. Selain itu, ada juga 3 lokasi di seluruh dunia Danmachi yang dikenal dengan sebutan Sekai no Sandai Hikyo, yang berarti 3 wilayah besar yang masih belum dijelajahi di dunia. Yang mana dari 3 wilayah yang belum dijelajahi di dalam dunia, ada 2 wilayah yang sudah dijelaskan, yaitu anggotanya berupa 1 Orario, yang kedua Dragon Valley atau Jurang Lembah Naga. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar semua lokasi yang ada di dunia Danmachi. Di urutan pertama ditempati oleh kota Orario. Kota Orario dikenal sebagai pusat dunia dan terletak di sudut barat benua. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 wilayah besar yang masih belum bisa dijelajahi sepenuhnya. Nomor 2 terdapat reruntuhan kastil tua Streme. Itu adalah sebuah benteng yang terletak di tengah dataran tenggara kota Orario. Benteng itu dibangun pada zaman kuno dan digunakan sebagai titik aman untuk menghentikan serangan monster sebelum serangan monster berhasil menara Babel. Saat ini dalam reruntuhan tersebut tidak pernah digunakan sama sekali, kecuali oleh pasukan rakyat sebagai titik strategis sehingga sebagian besar fungsinya masih beroperasi normal. Namun setelah kekalahan perang rakyat, bandit tinggal di sana sampai mereka dikalahkan untuk mempersiapkan tempat permainan perang antara Hestia Familia dan Apollo Familia di anime Danmachi Season 2. Selanjutnya di lokasi ketiga ada kota Agris, yaitu sebuah kota yang terletak di dekat reruntuhan kastil tua Streme. Selanjutnya di nomor 4 ada negara Rakia, yaitu sebuah negara kerajaan yang suka menghasut perang yang terletak di sisi barat benua. Negara Rakia senang mengobarkan perang di negara lain, termasuk kota Orario yang terletak lebih jauh ke barat. Selanjutnya di nomor 5 ada negara Arutena, yaitu sebuah negara yang terkenal dengan keajaibannya. Negara Arutena rupanya tidak menyukai keberadaan Riveria dan Levia, dikarenakan kemampuan mereka yang dianggap tidak lazim di dunia, yang mana mereka bisa menggunakan lebih dari 3 sihir. Di nomor 6 ada kota Swordsmithing City Solingen atau Zolingham. Kota tersebut biasanya menciptakan banyak senjata pedang. Hephaestus Familia memiliki kontrak dengan pandai besi di kota tersebut. Ada juga bengkel pandai besi yang memiliki hubungan baik dengan Dewi Hephaestus. Kota Zolingham atau Solingen itu terletak di timur kota jauh Orario. Selanjutnya ada Kokyuto. Itu adalah sebuah negara kepulauan yang dikelilingi oleh air dan memiliki 4 musim yang berbeda. Itu adalah negara yang dilanda perang, penyakit, serta monster. Karena alasan itu, tidak jarang anak-anak menjadi yatim piatu di sana.
Yang mana ini adalah kampung halaman bagi Take Mikazuchi Familia. Kalian bisa melihat referensinya di Anime dan Machi Season 2. Selanjutnya di nomor 7 ada hutan Seolo, yaitu hutan yang terletak di sebelah timur kota Orario di dasar pegunungan Arufu. Selanjutnya di nomor 8 ada pegunungan Beol, yaitu pegunungan yang terletak tepat di utara kota Orario. Pegunungan Beol terdiri dari banyak gunung yang memiliki kemiringan yang sangat curam, serta jalan yang buruk dan berbagai danau tersembunyi yang mirip dengan yang ditemukan di dalam Dungeon. Akan tetapi karena letaknya yang dekat dengan kota Orario, keturunan dari banyak monster yang lolos dari penjara bawah tanah tersebut sejak lama masih diketahui tinggal di dekat sana, sehingga membuat pegunungan Beol dikenal dengan sebutan Gunung Jahat. Selanjutnya, di nomor 9 ada Desa Edas, yaitu sebuah desa tua yang terletak di pegunungan Beol. Awalnya lokasi tersebut merupakan permukiman elf, namun sekarang menjadi rumah bagi orang-orang dari berbagai ras. Selanjutnya ada pegunungan Alf di nomor 10, yang mana pegunungan tersebut terletak tepat di sebelah timur kota Orario yang dianggap keramat. Berikutnya di nomor 11 ada wilayah Dizara, yaitu sebuah lokasi yang disebutkan Lili Rukaarde. Ini mungkin memiliki negara-negara maritim. Selanjutnya di nomor 12 ada Opera Country Melstora, yaitu sebuah negara yang membantu guild dalam menciptakan fasilitas hiburan di kota Orario. Berikutnya di nomor 12 ada kota hiburan Santorio Vega, yaitu negara yang membantu persekutuan atau guild untuk menciptakan fasilitas hiburan di kota Orario. Mereka juga memiliki resort El Dorado, yaitu sebuah kasino tempat sebagian besar petualang menghabiskan uangnya untuk berjudi. Selanjutnya di nomor 13 ada Melen, yaitu kota nelayan yang terletak 3 km barat daya dari kota Orario. Di sana banyak sekali orang-orang yang menggantungkan hidupnya untuk memancing. Di nomor 14 ada hutan Wishe, yaitu sebuah hutan yang dikenal memiliki kekuatan sihir yang sangat tinggi. Bahkan di antara para elf yang lahir di sana, akan memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Yang mana disinilah Levia Viridis berasal. Selanjutnya di nomor 15 ada hutan Ryu Milwa, yaitu tempat hutan Ryu berasal. Nomor 16 ada Sharm, negara pertambangan baja, atau Hagane no Kunishamu, yaitu sebuah negara yang mengekspor Damaskus untuk digunakan dalam penempaan senjata. Berikutnya di nomor 17 ada negara Telskura, yaitu sebuah negara Amazonas terletak di semenanjung jauh di tenggara kota Orario. Serta di sana diketahui dikelilingi oleh laut dan tebing yang sangat keras. Ini adalah tempat kelahiran bagi Tiona dan Tione. Selanjutnya di nomor 18 ada Kekaisaran atau Teikoku, yaitu negara yang mirip dengan negara Rakia karena mereka suka menginvasi negara lain untuk menambah wilayahnya. Disinilah Lunoir berasal, yang mana salah satu wilayah kekaisaran tersebut telah dianggap sebagai salah satu negara yang lebih kuat dan memiliki sejumlah orang berlevel tinggi. Berikutnya di nomor 19, yang paling berbahaya adalah Lembah Naga atau Ryu no Tani. Itu adalah tempat yang terletak di bagian paling utara benua. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 wilayah besar yang masih belum dijelajahi di dunia, yang mana di sana dipercayai dijadikan tempat sarang dari One Eye Black Dragon berada. Selanjutnya di nomor 20 ada Preblika, yaitu sebuah kota yang terletak di sebelah sungai kaki gunung yang dilindungi oleh tembok dan penjaga. Kota Preblika adalah kota yang pertama kali dikunjungi oleh Dewi Loki setelah Dewi Loki turun ke dunia bawah, dan di sanalah Dewi Loki bertemu Finn untuk pertama kalinya. Selanjutnya di nomor 21 ada hutan kerajaan Alf, yaitu hutan asal High Elf seperti Riveria Alfios, yaitu yang mana di hutan tersebut mereka tidak mengizinkan orang luar masuk kecuali yang mereka izinkan, dan akan menyerang setiap orang dan semua penyusup yang mencoba masuk ke sana.
Di nomor 22 ada kota Karuna, yaitu sebuah kota yang dikunjungi oleh Dewi Loki dan Finn setelah mereka membentuk Loki Familia. Dan agak dekat dengan hutan kerajaan Arufu, ini adalah kota tempat para pelancong atau para pewisata dan pedagang berhenti untuk beristirahat selama perjalanan. Berikutnya di nomor 22 ada reruntuhan Elsos, yang mana reruntuhan ini terletak di ujung benua yang jauh dari kota Orario. Disinilah monster Antares disegel oleh Great Spirit selama zaman kuno, yang mana reruntuhan Elsos muncul di anime, movie, dan machi. Selanjutnya di nomor 24 ada kota Ronda, yaitu desa dwarf di bawah tanah yang terletak di kaki pegunungan besar di utara kota Karuna. Disinilah tempat Gareth Lanrock berasal. Berikutnya di nomor 25 ada hutan Ashenia, yaitu sebuah hutan tempat Vilfish berasal. Selanjutnya di nomor 26 ada Gurun Kaios, yang berasal dari light novel Freya Chronicle, merupakan tempat yang dikenal dengan nama Grand Sensi, yaitu sebuah wilayah gersang yang terletak di barat daya pusat benua, yang mana di sana diperjualbelikan budak dan dikelola di seluruh wilayah, yang mana itu dibagi oleh Sungai Nil yang mengalir melaluinya. Karena lingkungan yang keras di sana, beberapa orang berhasil mencapai level 2. Berikutnya di nomor 27 ada kota Isravan, yaitu sebuah negara yang terletak di sisi barat Gurun Kaios. Itu juga dikenal sebagai negara pedagang. Selanjutnya di nomor 28 ada kota Salzar, yaitu sebuah negara di Gurun Kaios barat daya dengan banyak oasis. Ibu kotanya bernama Shorsana. Selanjutnya di nomor 29 ada kota Waruza, yaitu sebuah negara di Gurun Kaios barat yang berada di lokasi yang sangat buruk, sehingga mereka melakukan penjarahan dan melakukan kekerasan untuk bertahan hidup. Selanjutnya di nomor 30 ada kota Lioat, sebuah kota komersial yang terletak di ujung utara kota Isravan, yang mana itu dibangun di sekitar sebuah oasis. Di sana juga diketahui terdapat dinding setinggi 3 meter yang mengelilinginya untuk melindungi mereka dari serangan monster, dan di sisi selatan terdapat pelabuhan khusus untuk kapal gurun. Itu juga terletak di tengah sisi barat Gurun Kaios yang menjadikannya titik penting dalam perdagangan. Di nomor 31 ada Gurun Gazub, yaitu daerah gurun berbatu di dekat perbatasan Salzar, Isravan, dan Waruza. Itu terletak di timur laut kota Lioat. Selanjutnya di nomor 31 ada dunia terbengkalai atau Haiki no Sekai, yaitu sisa-sisa yang pernah menjadi negara terbesar di benua tersebut, yang diketahui hancur dalam satu malam. Itu adalah tempat yang tidak dapat dihuni oleh monster yang hidup, dan dari sana Alien dan Anya berasal. Selanjutnya di nomor 32 ada Hyat Ningavik, yaitu pulau hutan yang terletak di danau raksasa di perbatasan terpencil benua. Sebelumnya ada 2 kerajaan elf di sana, yang satu adalah White Elf dan yang lainnya adalah Dark Elf, yang mana kedua ras elf tersebut diketahui terus-menerus melakukan perang, yang diantara mereka akan menghancurkan satu sama lain. Ini merupakan tempat asal dari Hedin Selan dan Hoghni Ragnar. Selanjutnya di nomor 33 ada Dedine, yaitu sebuah wilayah di kota Orario di mana Gurun Hitam berada. Di sanalah monster Behemoth pernah tinggal untuk waktu yang lama sebelum dibunuh oleh Zeus Familia dan Hera Familia. Selanjutnya ada kota Lakrios, yaitu sebuah ibu kota kerajaan yang ada pada zaman kuno. Itu jauh lebih subur dan indah daripada tanah yang mengelilinginya, sehingga dapat disamakan dengan surga. Berikutnya di nomor 34 ada kota Beltane, yaitu sebuah negara kecil jauh dari Orario yang berada di tengah pegunungan. Ini adalah negara kabut yang merupakan mata air kehidupan. Selanjutnya ada hutan Yenite, yaitu sebuah hutan yang dihuni oleh elf yang sangat haus akan pengetahuan. Konon ada perpustakaan besar di dalam pohon suci besar mereka, yang mana itu adalah hutan asal dari Seiti.
Yang terakhir adalah Vanace, hutan es putih, yang mana itu adalah hutan yang terletak di bagian utara benua. Dari sanalah Alicia berasal. Nah, sekian itu adalah semua lokasi yang ada di dunia dan Machi. Tentunya ini masih berupa sebagian besar karena masih banyak lokasi yang dibuat misterius oleh author dan Machi Fujinoo Mori Sensei. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.